Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kami bersyukur, kita bersyukur bersama karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam ibadah yang kita adakan minggu hari ini, kita bersyukur karena Allah tetap menyertai kita, tetap membawa kita dalam damai-Nya. Meskipun dunia saat ini mungkin dalam kondisi yang kurang damai, tapi kami percaya, kita percaya semua ada damai Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Ada sukacita Allah dalam hidup kita masing-masing. Kita akan bersama beribadah pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Engkau Allah yang senantiasa hidup dalam hidup kami. Kerinduan kami Tuhan untuk meninggikan diri-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pergumulan kami Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun dunia ini tidak mengasihi Engkau, tapi kami belajar Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kita mau pujikan bersama, tinggikan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan
Sekali lagi katakan bersama, tinggikanlah dirimu, tinggikan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Keagungan-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, oh Yesus, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Allah kami ya Bapa. Kami sembah Tuhan, oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya Tuhan, hati bersyukur Tuhan, hati kami limpah dengan syukur kepadamu ya Bapa. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan sungguh-sungguh katakan, tinggikanlah dirimu ya Bapa, tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ajari kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah.
Engkau Allah yang layak kami agungkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berjalan dalam ketetapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh dalam hidup kami Tuhan kepada-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati, Engkau yang jamah setiap kami. Supaya setiap kami yang menyimak, setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang bersama kami bersekutu bersama-Mu dipulihkan Tuhan. Mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Karena Allah kita Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Amin. Segala sesuatu yang mungkin buruk dalam hidup kita bisa Dia ubahkan dalam sekejap kalau Dia mau menjadi suatu hal yang baik. Allah sanggup mengubahkan segalanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mataku, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
luar biasa anugerah Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan bersama berkatakan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang benar, memampukan segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, asal kita percaya kepada Dia, Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak ada ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak ada ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Kuasamu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak ada ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak ada ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Kuasamu tak berubah. Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, dahulu, sekarang, selamanya. Kuasamu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Engkau Alfa dan Engkau Omega kami Tuhan. Kerinduan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu disegarkan kepadamu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami percaya setiap kami ketika menyaksikan bersama di tempat ini, kami merasakan anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu melebihi dari segala dimensi kehidupan yang ada. Kerinduan kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Satu hal yang kurindu Tuhan, bersamamu Bapa, mengasihi-Mu senantiasa dalam hidup kami ya Tuhan. Satu hal yang
rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan
kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Di saat-saat kami dalam keadaan yang sulit, tetap tangan Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Di saat-saat hidup kami terasa berat, Tuhan tetap memeliharakan, menjaga, membela kehidupan kami. Kami sudah menyampaikan pujian, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan sorgawi, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kami yang mendengarkan juga Tuhan ada dalam pengurapan Tuhan, supaya kami boleh menerima apa yang disampaikan, sehingga sungguh hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Saya berdoa tetap semua dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Semua tetap sehat-sehat, baik-baik, dan juga semakin mengasihi Tuhan, saudara sekalian, karena kita adalah miliknya Tuhan. Ya, bulan ini saya ingin berbicara, saudara sekalian, tentang menjadi milik Kristus. Ya, karena hidup kita adalah hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita menjadi kehidupan yang dimiliki oleh Kristus, ya, kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan, maka saya mau katakan hidup kita adalah hidup yang terjamin. Hidup kita memiliki pengharapan, bukan hidup asal hidup, saudara ya. Karena saya katakan hewan pun hidup, tetapi saudara sekalian, kehidupan mereka sungguh-sungguh adalah kehidupan yang sangat saudara sekalian tidak ada artinya. Mereka hidup, makan, berkembang, mati, selesai. Ya. Tidak ada arti sama sekali kehidupan itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita percaya bahwa jikalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang dimiliki oleh Kristus, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan maupun juga sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita membaca bersama-sama dalam suratan Roma pasal yang ke-14. Kita akan periksa bersama-sama sebuah ayat yang sangat indah, saudara sekalian. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, saudara sekalian. Ini ayat yang sangat indah sekali, yang memberkati kehidupan saya secara pribadi ketika saya merenungkan apa yang harus saudara sekalian kita jalani sepanjang bulan Juni ini, di tahun 2020 ini. Mari kita baca bersama-sama, baik yang di rumah, dimanapun juga Anda berada, kita akan baca bersama-sama, dan kita akan simpan sungguh-sungguh ayat ini dalam hati dan hidup kita. Mari, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Baik kita hidup, kita mati, hidup kita adalah kepunyaan Tuhan, saudara sekalian. Sesuatu yang indah, ya. Sehingga hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berarti, ya. Seperti saya katakan, itulah bedanya. Binatang, hewan, saudara sekalian, mereka hidup,
tapi hidupnya itu tanpa arti apapun juga. Ya, hidup hanya untuk mati. Baru setelah mati bisa kita nikmati, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya bedanya hewan dengan manusia itu, ada yang bicara itu, saudara sekalian, antara hidup dan mati itu bedanya begini, saudara. Kalau hewan, misalkan hewan begitu ya, ketika dia hidup namanya sama. Ayam, katanya begitu. Tapi begitu hewan itu mati, saudara, baru beda-beda namanya. Ayam goreng, ayam opor, ayam rendang, ya, dan macam-macam. Tapi manusia, saudara, waktu hidup namanya beda-beda. Ya, ada usro, ada unyil, ada mei-mei. Tapi begitu mati semua sama, saudara. Namanya jenazah. Ya. Tapi saya katakan bukan itu. Bedanya bukan itu. Ya. Bedanya, saudara sekalian, manusia yang dimiliki Tuhan, hidupnya akan menjadi kehidupan yang penuh arti. Ini yang beda. Bahkan mati pun, firman Tuhan katakan, tetap memiliki arti. Karena baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudara sekalian, firman Tuhan tekankan ini. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, sebagai milik Tuhan, saudara sekalian, ya, sebagai kepunyaan Tuhan, maka tentu kita ada jaminan dari sang pemilik hidup kita ini. Saya ingat, saudara, lebih dari 10 tahun yang lalu, waktu ayah saya masih hidup, ya, beliau waktu itu sakit, saudara. Ya, sakitnya itu mulai tahun 98 harus menjalani cuci darah. Lalu badannya itu drop, ya, drop, betul-betul drop, saudara, kurus. Karena awalnya memang berkeras, dalam arti kata memutuskan apapun yang terjadi tidak akan cuci darah, begitu. Jadi harusnya cuci darah diundur, saudara sekalian, sampai sekitar 6 bulan lebih. Bayangkan, racun itu udah, wah, sangat-sangat menumpuk. Dokter sudah bilang, Pak, Bapak cuci darah. Ayah saya bertekad tidak. Ya, semua bisa apa, saudara? Ibu saya nggak bisa apa-apa. Apalagi kami anak-anak, hanya bisa menganjurkan. Tapi Papa bertekad tidak. Enggak. Hidup milik Tuhan. Wah, saya sangat ingat itu. Ya, tetapi saudara sekalian, walaupun pada akhirnya menyerah juga, karena wah, mabuknya mabuk berat, racun itu terus menumpuk, mabuk berat, nggak begitu sadar, saudara. Ya, kami bawa. Untungnya waktu itu sudah dipasang, karena kita sudah tahu ada gangguan ginjal. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipasang, istilahnya waktu itu siminosian, saudara. Jadi apa namanya, ini antara urat nadi begitu disambungkan, ya, entah apa namanya, ya, istilahnya aorta begitu, dengan apa disambungkan. Jadi tinggal tusuk di situ, saudara. Jadi begitu tiba saatnya, waktu itu ayah saya sudah wah, hampir tidak sadar, kita bawa, udah langsung cuci darah, saudara. Ya, tapi keadaan memang kondisi tubuhnya cukup menurun secara drastis, apalagi berat badannya, saudara. Ya, kurus. Lalu satu kali Papa saya manggil saya, Fred, sini. Lalu saya hampiri beliau. Lalu beliau katakan, Fred, ini Papa
punya jam. Sekarang ini berat, ini buat kamu aja katanya. Saudara, memang nggak seberapa jam itu saudaranya. Nggak harganya yang ratusan juta, apalagi miliaran begitu. Tapi bagi saya saudara, itu sebuah pemberian yang sangat berharga sekali. Makanya pemberian itu saudara saya simpan, saya rawat, saya pelihara sampai sekarang ini. Saya sangat hati-hati menggunakan jam tangan yang adalah pemberian ayah saya, sekarang menjadi milik saya. Saya jaga betul-betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memiliki benda, barang milik kita, ya, saya percaya saudara, saya akan merawat, menjaga, memelihara dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi milik saya. Demikian juga tentunya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya masih ingat pada satu kali saya ke Bandung, saudara sekalian. Ketika saya ke Bandung, saya pelayanan di Bandung. Saya biasa datang, saudara sekalian. Ketika datang saya parkir mobil begitu. Kalau di Bandung kan ada tangga, ada tingkat 2 begitu. Saya di atas itu ada kaca-kaca, saya suka melihat begitu. Sebelum ibadah dimulai, saya melihat jemaat belum datang begitu banyak, saudara. Jadi saya masih lihat-lihat begitu. Ketika saya lihat-lihat, ada juga datang jemaat. Dia parkir mobilnya itu di sebelah mobil saya. Lalu entah kenapa saudara sekalian, apa kotor atau apa begitu, dia keluar lalu bawa lap, lalu dia siram mobilnya sedikit, lalu kemudian dilap-lap. Saya perhatikan saudara, apa yang saya perhatikan? Begini, beliau keluar hanya membersihkan mobilnya, padahal di sebelahnya itu mobil saya, mobil pendeta, tapi nggak dilap mobil saya saudara. Saya berpikir, Tuhan kasih hati kepada beliau ini supaya membersihkan mobil saya juga. Sampai doa selesai dan bahkan setelah ibadah akan dimulai, mobil saya tidak dibersihkan dan beliau masuk saja. Kenapa saudara? Karena beliau melihat itu bukan mobil saya lah yang harus dibersihkan. Ini saya mau katakan, indahnya kita ini dimiliki saudara. Indahnya kita dimiliki. Saya dimiliki istri saya. Tentu saya dirawat. Pagi-pagi mau makan apa? Aduh. Dan itu tidak mungkin istri saya bertanya kepada saudara, jangan mimpi itu. Demikian juga tentunya istri saudara kepada saudara atau suami saudara kepada saudara. Kenapa? Itu pentingnya kita ini dimiliki. Ya. Saya nggak akan marah saudara, nggak akan juga cemburu. Kalau misalkan Bu Hana ke suaminya Patrias, sini saya disuapin, saya nggak akan ngomong saya juga dong. Oh tidak saudara. Ya. Oleh karena itu indahnya kita ini dimiliki. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, saya katakan Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita sepenuhnya. Ya. Hidup kita, mati kita ada dalam jaminan Tuhan. Karena baik hidup maupun mati, saya mau katakan kita adalah milik Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Maka kalau kita dimiliki oleh Tuhan, saudara sekalian, jangan pernah kita takut. Karena hidup kita ada pengharapan dalam Tuhan. Tuhan sang penjamin hidup kita. Dialah sang pemilik hidup kita seutuhnya. Dia yang akan menjaga, memelihara kehidupan kita seutuhnya. Itu sebabnya berkali-kali firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir.
apa yang akan kamu makan, apa yang kamu akan pakai, apa yang kamu akan minum, apa yang kamu butuhkan. Jangan khawatir. Kalau binatang saja yang tidak berarti, firman Tuhan katakan, burung yang harganya 1 ekor 2 duit, Tuhan pelihara. Bunga yang tidak pernah menenun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apalagi kehidupanmu, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kali kekhawatiran datang, setiap kali ketakutan muncul dan menyerang kehidupan kita, ucapkan. Mari kita ucapkan bersama-sama, saya adalah milik Kristus. Saya milik kepunyaan dari Tuhan, Sang Empunya seluruh alam semesta ini. Saya adalah kepunyaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan sanggup memeliharakan kehidupan saya. Setiap kali kita khawatir, siapa sih manusia yang tidak pernah khawatir, saudara? Ya. Siapa manusia yang tidak pernah takut? Ya. Tetapi ketika kita harus menghadapi kekhawatiran, ketakutan yang kadang muncul dalam kehidupan kita, katakan, saya adalah milik Kristus. Ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah milik Kristus. Sekali lagi, saya adalah milik Kristus. Demikian juga yang di rumah, ya. Katakan sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Saya adalah milik Kristus. Amin. Saudara, jalani hari-hari ini. Mungkin kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, apakah itu dengan istilah saudara sekalian normal yang baru atau new normal, ya. Tapi saya mau katakan, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita, karena Sang Pemilik hidup kita adalah pemelihara yang ajaib dan sempurna. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting. Apa sih yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kita sekarang miliknya Kristus? Apa itu? Mengapa kita bisa menjadi milik Kristus? Nah, ini akan kita bahas ya nanti sepanjang bulan Juni ini, saudara sekalian. Apa yang menjadi dasar dulu? Kenapa kita disebut milik Kristus? Kenapa sekarang kita ini miliknya Tuhan? Kenapa kita bisa dimiliki oleh Tuhan? Ya. Yang pertama, saudara, karena kita telah dibeli dengan lunas. Ya, kita sudah dibeli dengan lunas. Jadi, kalau Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya kulkas, Anda punya perhiasan, kalau belum lunas, belum milik sepenuhnya Anda. Ingat itu. Ya. Ini motorku. Makanya dulu itu sering ada debt collector di jalan-jalan, saudara. Hei, stop. Kenapa di stop? Motor bapak, motor ibu belum lunas. Bulan ini belum bayar. Artinya belum sepenuhnya bisa dimiliki. Tapi saudara sekalian, kenapa kita menjadi milik Kristus? Karena kita sudah dibeli oleh Kristus dengan lunas. Oleh karena itu, saya ingin kita membaca 1 Korintus, saudara sekalian, mari. 1 Korintus, suratan 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kita baca. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, saya bacakan begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Inilah kenapa manusia itu berarti.
Karena kehidupan manusia bisa mempermuliakan Allah. Kenapa bisa mempermuliakan Allah? Sebab hidup kita sudah dibeli oleh Kristus. Alkitab katakan dia bukan membeli dengan harta, dengan uang, dengan benda-benda. Tidak. Dia beli kehidupan kita dengan darahnya yang mahal. Wah, saya berpikir luar biasa, saudara. Luar biasa. Allah turun menjadi manusia. Lalu kemudian dia mati di atas kayu salib, mengucurkan darahnya. Itulah pembayaran untuk kehidupan kita ini dimiliki oleh Kristus. Lunas. Ya, lunas. Nggak ada istilah kredit, saudara. Tuhan bayarnya lunas, kontan. Ya, coba kita lihat juga 1 Petrus, saudara sekalian. Suratan 1 Petrus, ini ayat 1 Petrus pasal 1. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Gini, saudara sekalian. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah, saudara, pembelian yang dilakukan oleh Kristus untuk kita menjadi miliknya adalah lewat darah yang mahal. Bukan murahan. Kenapa? Karena Anda dan saudara, ya, Anda dan saya maksudnya, adalah pribadi-pribadi yang berharga. Itu sebabnya Yesus mau bayar mahal dengan darahnya sendiri. Luar biasa, saudara, istilah ini. Ya, saya seringkali ditanya, Pak, kalau Yesus itu nebus, istilah nebus itu nebusnya ke siapa? Apa nebusnya ke iblis, ke setan? Atau ke siapa? Ya, saya katakan, ya tidaklah. Iblis pun juga pendosa. Kita ditebus itu daripada apa? Daripada hukum. Dari hukum, saudara. Ketika manusia pertama, Allah berkata dengan jelas, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, tetapi jangan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, kamu mati. Itu hukum, saudara. Dan bicara hukum, tentu hukum itu mengikat. Ketika kita berdosa, hukum itu mengikat, saudara. Maka bicara hukum, tentu bicara juga soal akibat, sanksi, hukuman. Nah, hukum itulah yang mengikat kita. Kita harusnya mati karena apa? Hukum. Saya percaya, saudara sekalian, si pendosa juga, dia akan terkena hukuman itu. Maka saya katakan, iblis tidak menebus kepada setan, karena setan atau iblis juga, saudara sekalian, atau Yesus tidak menebus, maksud saya, kepada iblis atau setan. Tidak. Yesus menebus karena ada hukum. Roma pasal 6 jelas mengatakan, upah dosa adalah upah dosa maut. Maut itulah supaya kita dibeli bebas dari maut itu. Saya sering menggambarkan begini, saudara. Saya sering menggambarkan begini. Pernah ada seorang hakim, satu kali dia menyidangkan seorang anak muda karena melanggar. Dosa itu pelanggaran. Dosa itu adalah
melawan hukum. Ya. Nah, kalau kita melihat dari Alkitab, bicara dosa itu sebenarnya bicara soal hutang. Satu kali hakim ini, saudara, saat dia menyidangkan, ada seorang anak muda yang melanggar lalu lintas. Lalu kemudian hakim ini memutuskan, dia ketuk palu. Hei anak muda, kamu dihukum sebesar 5 juta rupiah. Begitu. Nah, ketika anak muda itu, saudara, mendengar putusan itu, dia tertunduk. Dia tertunduk, lalu terurailah air matanya, menangis. Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi setelah itu? Ketika hakim itu memutuskan mendenda atau dihukum kurungan 3 bulan, setelah memutuskan itu, hakim itu kemudian berdiri, saudara. Hakim itu kemudian berdiri, lalu dia merogoh kantong belakangnya, dia ambil dompetnya, lalu dia hampiri anak muda ini. Dia hitung uang itu, lalu kemudian dia bayarkan, saudara sekalian, kepada panitera. Ini denda dari anak muda ini. Ternyata, saudara sekalian, hakim ini adalah ayah daripada anak muda itu. Ya. Anak muda itu kenapa menangis? Dia berpikir, kok ayah saya tega menghukum saya? Padahal dia tahu uang saya pun darinya, sedangkan saya tidak punya uang sebesar itu. Itu pemikiran anak muda itu. Ketika, saudara sekalian, hakim itu memutuskan yang adalah ayahnya. Tapi hakim ini, saudara sekalian, dia berpikiran lain. Hakim itu mengatakan, hukum ya hukum. Aku bukan hukum itu, tapi aku memang harus memutuskan. Dan hukum itu harus berlaku adil. Walaupun dia anaknya, hukum harus berlaku adil. Dia harus dihukum karena dia melanggar. Oleh karena itu, sang ayah sendirilah, saudara, si anak yang salah, tetapi si ayah yang tetap mengeluarkan uang itu. Ini yang artinya tebusan. Ini yang selama ini bagi kekristenan, saudara, dikenal dengan istilah penebusan. Karena apa? Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Hanya manusia itu bisa, saudara sekalian, oleh karena kemurahan Bapa saja. Sama seperti sang hakim yang adalah yang adalah orang tua si anak muda itu. Saudara, saya pernah begini, saudara, ya. Kalau Anda tidak masih berat akan hal ini, saudara, saya punya kisah. Suatu kali saya akan pelayanan, lalu saya diantar oleh seorang rekan saya, oleh rekan saya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan, mobil saya yang dipakai itu, saudara sekalian, nabrak, hancur. Ya. Lalu orang ini berkata kepada saya, Pak, aduh maaf Pak. Dia ngomong maaf, saudara. Saya begitu lihat itu mobil saya, waduh, hancurnya luar biasa. Orang itu berkata, Pak maaf, nanti saya ganti. Ya wis, saudara, mau ngomong apa lagi? Setelah selesai semua, kita pulang. Puji Tuhan, sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, mungkin tidak akan pernah dibayar lagi. Tetapi saya mau katakan, saudara, ini saya mau katakan begini. Yang menabrakkan mobil saya itu adalah teman saya. Tapi begini masalahnya, saudara. Masalahnya begini. Bukan masalah saya menuntut atau bagaimana. Itu gampang. Tapi
Sekarang masalahnya begini, bahwa ketika mobil saya rusak, hancur, mobil saya bawa ke bengkel, itu harus dibayar. Sedangkan teman saya, saudara sekalian, jangankan untuk membayar biaya bengkel itu, untuk hidup sehari-hari saja sudah istilahnya ngos-ngosan. Untuk hidup sehari-hari saja. Tapi di lain pihak, saudara, mobil ini harus ditebus. Kita tidak ngomong siapa yang salah. Mobil saya dipakai, mobil saya oleh dia, lalu ditabrakan juga. Dan dia pun berkata, saya akan ganti. Tapi sampai mobil itu selesai, ternyata dia nggak bisa bayar. Akhirnya ya puji Tuhan, saya bayar sendiri. Saya katakan demikian, saudara. Seringkali kita ingin berbuat. Saya mau menebus dosa saya lewat segala perbuatan-perbuatan kita. Tetapi apa yang Yesaya katakan, kebaikan kita, apa yang kita lakukan, justru bagaikan kain gombal, kain kotor. Semakin kita ingin melakukan yang baik, semakin, saudara sekalian, hidup kita semakin semrawut. Nggak bisa kita melakukan itu. Ini yang sering kali terjadi. Dan itulah, karena Allah tahu mustahil kita untuk bisa membayar, menebus diri kita, maka Allah sendiri menjadi manusia. Dia membayar dengan darahnya yang mahal. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, istilah pemilik dalam bahasa Inggris itu Lord, seringkali diterjemahkan Tuhan. Kurios, Tuhan itu pemilik hidup. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Hidup kita ini dipunyai oleh Tuhan. Maka alangkah indahnya kalau kehidupan kita ini sebagai miliknya Tuhan, saudara. Kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, coba kita lihat suratan Roma pasal yang ke-14, saudara ya. Roma pasal 14. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Roma 14 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan itu apa? Pemilik. Kalau Anda tahu artinya Tuhan, ketika Anda menyembah, berdoa Tuhan, artinya hidupku adalah milikmu. Atau dengan kata lain, engkau adalah pemilik. Saudara, sekali lagi kita baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan atau pemilik, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Baik hidup maupun matiku adalah milik Tuhan. Karena apa? Karena aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di mana? Di atas kayu salib. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang yang fana. Kalau itu gampang. Ya. Dulu zaman perbudakan, saudara, orang bisa beli orang dengan emas, dengan perak. Tapi Kristus, firman Tuhan katakan, dia dengan sesuatu yang paling berharga, itulah darahnya. Itulah sekarang kita menjadi milik Tuhan, karena Kristus sudah membeli kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi milik Tuhan? Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil, dipilih. Saudara,
Ini sesuatu yang sangat indah sekali, luar biasa. Kalau Tuhan manggil saudara sekalian, artinya orang-orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Jadi saya mau katakan, saya begitu bahagia, saya begitu bangga, saya begitu bersukacita. Kenapa? Karena saya menjadi milik Tuhan sebab saya dipanggil. Saudara sekalian, yang pernah bekerja tentu tahu ya, ketika Anda menyerahkan surat lamaran, wah, Anda tunggu-tunggu dengan penuh harap. Dari sekian banyak yang melamar, lalu kemudian Anda dipanggil. Waduh, itu sebuah sukacita yang luar biasa. Belum diterima, baru dipanggil. Wah, kita mengalami banyak hal itu, saudara sekalian. Ketika Anda mau sekolah, ketika Anda mau kuliah, sama. Anda daftar, Anda ikut ujian, lalu kemudian Anda dipanggil. Wah, itu sebuah sukacita. Tapi bayangkan ketika Anda tidak dipanggil. Sedih, saudara. Kenapa dipanggil? Karena tentu saya mau katakan, Anda adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Saya tidak mengatakan sama, saudara, panggilan Tuhan dengan panggilan pekerjaan atau tidak. Karena Alkitab mengatakan, kalau yang bekerja itu dipanggilnya orang-orang pintar, orang-orang hebat. Tapi firman Tuhan katakan, yang dipilih Tuhan itu orang yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Orang yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Orang yang miskin untuk mempermalukan orang yang kaya. Ya, tentu saya tidak menyamakan, tetapi saya ingin katakan betapa indahnya sebenarnya panggilan itu. Ketika Anda dipanggil, tentu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan. Saudara sekalian, Anda dipanggil, firman Tuhan katakan, sejak dunia ini belum dijadikan. Wow, saya katakan, sebelum saya ada, Tuhan sudah tentukan hidup kita menjadi miliknya Tuhan. Makanya Tuhan panggil. Coba kita lihat Roma juga, saudara ya. Roma pasal yang ke-1. Saya ingin kita membaca mulai ayat yang ke-6 dan ke-7. Perhatikan ini. Roma pasal 1 ayat 6 dan 7. Ya. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Aduh, indah sekali. Bukan saja Tuhan sudah membayar kita dengan darahnya, tapi juga panggilannya itu. Ayo, Freddy, kemari. Aku mau jadikan engkau milikku. Demikian juga panggilan ini kepada Anda, siapapun juga. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kehidupan kita. Tanpa panggilan Tuhan, saudara, nggak mungkin kita menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya saya nggak pernah bingung, saudara. Nggak pernah saya merasa, wow, hebat ya, ada orang dari agama lain jadi Kristen lalu wow. Enggak. Atau saya nggak pernah kecewa kalau ada tulisan, wah, pindah dari Kristen ke agama. Enggak. Karena bagi saya percaya setiap orang yang menjadi milik Kristus itu adalah merupakan panggilan Tuhan. Kalau Anda tidak dipanggil, anak pendeta sekalipun Anda, saya katakan, tidak mungkin engkau menjadi milik Kristus. Bahkan sudah jadi pendeta pun saya mau katakan, kalau engkau tidak dipanggil, engkau akan
satu kali didepak, dikeluarkan. Makanya saudara, jangan pernah hidup kita terkecoh. Hidup kita kemudian terhanyut, terbawa-bawa. Ya. Bagi saya cukup berbahagia ketika saya dipanggil menjadi milik Tuhan. Saya katakan terima kasih. Sekarang aku menjadi satu dalam persekutuan dengan Kristus. Itu begitu dahsyat. Ya. Itu sebabnya saya nggak pernah kagum, saudara. Ada orang dari mana begitu pindah jadi Kristen. Kalau cuma jadi Kristen, beberapa waktu kemudian pindah lagi. Yang utama firman Tuhan katakan, jadilah kehidupan kita ini milik Kristus. Itu yang pertama, saudara. Yang utama. Coba kita lihat, saudara, ya. 1 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-9 saya ingin kita membaca bersama-sama, saudara, ya. Nah ini, ya. Kenapa kita bisa menjadi milik Kristus? Mari, 1 Korintus 1 ayat 9. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil kita, ayo. Kamu menjadi milik Kristus, kamu masuk dalam bagian tubuh Kristus. Satu persekutuan dengan Kristus karena kamu milik Kristus. Jadi ini, kenapa kita milik Kristus? Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Yang kedua, kenapa kita milik Kristus? Karena kita dipanggil oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri, untuk masuk dalam persekutuan anaknya. Kita menjadi milik Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita menjadi milik Kristus? Karena roh Kristus ada dalam hidup kita. Ini sesuatu yang penting. Roh Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, saudara, coba kita lihat Roma pasal 8. Saya banyak membuka dalam kitab Roma, tetapi mari kita pelajari hal ini, sesuatu yang sangat indah sekali. Saudara, Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Kenapa kita menjadi milik Kristus? Yang terakhir adalah karena dalam hidup kita ada roh Kristus. Ya, mari kita baca Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukti kita menjadi milik Kristus adalah karena roh Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ya. Dalam ibadah Pentakosta yang lalu saya sudah jelaskan, saudara, bagaimana roh itu. Bapa di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa, demikian juga Kristus di dalam kita. Ya. Yohanes pasal 14 itu sudah kita baca, luar biasa. Nah, pentingnya kita ini hidup dalam penyertaan roh Kristus. Apa buktinya roh Kristus itu? Jelas Alkitab mengatakan daging dan roh tidak pernah bisa bersatu. Daging dan roh itu berbeda. Maka roh memiliki keinginan, daging memiliki keinginan. Keinginan daging nyata, saudara. Nafsu. Ya. Perasaan-perasaan benci, amarah. Wah, itu keinginan daging. Tapi keinginan roh, saudara, luar biasa. Kalau kita ada roh Kristus, maka Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati.
Orang yang memiliki roh Kristus itu, saudara sekalian, hidupnya hanya memikirkan perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan. Itu sebabnya Filipi jelas mengatakan, milikilah pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Kalau roh Kristus ada dalam kehidupan kita, ya, maka kalau ada roh Kristus dalam kehidupan kita, saudara, artinya hidup kita ini dipimpin terus oleh roh. Hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari roh itu. Bukan gimana gua, maunya gua. Wah, tidak, saudara. Tapi kita nurut seperti Kristus, taat, ya, sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, dia taat. Kita pun juga belajar untuk taat. Karena apa kita taat? Karena roh Kristus ada dalam kehidupan kita sebagai bukti, fakta bahwa kita dimiliki oleh Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Dan dia terus memimpin kehidupan kita. Hidup tidak lagi, saudara sekalian, hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Apakah tidak boleh? Selama kita hidup di dunia, kita butuh. Silakan, saudara. Anda bekerja dengan baik. Anda cari uang dengan jujur. Anda punya istri, punya suami, lakukan itu, saudara, dengan sebaik-baiknya. Silakan. Tapi yang firman Tuhan maksudkan, saudara, bukan artinya kita kemudian tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala sesuatu, masuk hutan bertapa. Tapi mari hidup kita semakin dipimpin oleh roh. Kita mengutamakan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Karena orang yang menjadi milik Kristus adalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mau dipimpin oleh roh Allah. Coba kita lihat Roma pasal 8 ini, saudara sekalian, ya. Saya sebenarnya ingin meneruskan dari Roma 8 ayat 9 sampai selanjutnya. Tapi kita lihat, saudara, ayat yang ke-13 dan ke-14. Begini bunyinya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Inilah artinya kita ini menjadi milik Kristus. Karena kita adalah anak Allah. Ya, yang punya anak tentu saudara sekalian boleh merasakan itu adalah milik kita yang paling berharga dari apapun juga. Ketika Anda punya anak, saudara, saya mau katakan itu adalah harta kita yang paling berharga. Anda bisa kehilangan mobil Anda, nggak apa-apa. Anda bisa kehilangan harta benda Anda, nggak apa-apa. Anda bisa kehilangan rumah Anda, saya katakan mungkin nggak apa-apa. Yang penting anak tetap baik, sehat. Wah, itulah. Ya, kita bisa berani korbankan apapun demi anak kita. Karena itu milik kita, saudara. Demikian juga firman Tuhan katakan dengan jelas. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Miliknya Allah. Milik yang paling berharga. Dan Allah akan membela kehidupan kita. Kristus akan membela kehidupan kita. Untuk itulah saya mau katakan, saudara, biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Kristus, meneladani apa yang sudah Yesus katakan. Maka Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Luar biasa kata-kata ini. Aku bukannya
Paulus lagi bukan. Tapi hidupku adalah Kristus. Aku kepunyaan Kristus. Dan saya berdoa, semua kita yang ada dimanapun juga mengatakan ini. Aku sekarang hidup bukannya aku lagi, tapi aku milik Kristus. Mari kita katakan sekali lagi kata-kata ini. Aku milik Kristus. Ayo 1, 2, 3. Semua yang di rumah juga katakan. Aku milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Akulah anak Allah. Aku miliknya Allah yang paling berharga. Itu sebabnya karena aku berharga, Allah mau menjadi manusia. Manusia Kristus yang mau membayar dengan lunas lewat darahnya. Sekarang aku menjadi milik Kristus. Maka kalau aku milik Kristus, ingat ya, hidup Anda bukan milik Anda sendiri. Hidup saya bukan milik saya sendiri. Hidupku milik Kristus. Gunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sadarilah, hidup kita adalah milik Kristus. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca Galatia 2 terlebih dahulu. Dan saya mohon persiapan bagi para pemain musik untuk tampil ke depan. Galatia pasal 2. Mari saudara sekalian. Ayat 20 saya ingin kita membaca bersama-sama. Ya. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah sebuah kesimpulan yang luar biasa. Hidupku milik Kristus. Maka kalau hidup Anda menjadi milik Kristus, jangan takut. Hadapi dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat ku hidup. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena aku milik Kristus saat ini. Kalau ku hidup bagimu Tuhan.
kami menjadi milik Kristus. Betapa berharganya hidup kami, sampai Kristus membayar dengan darah yang mahal. Terima kasih untuk panggilan-Mu, panggilan yang begitu indah, yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah Roh Kristus ada di dalam hidup kami, agar hidup ini mau selalu dipimpin oleh Roh Allah. Karena hidupku yang sekarang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berkati semua jemaat Tuhan. Sadarkan mereka semua Tuhan, bahwa semuanya adalah milik Kristus. Biar hidup kami serahkan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua menikmati setiap anugerah Tuhan. Sudah diberkati semua? Amin. Luar biasa. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan informasi untuk seminggu depan. Pendalaman firman setiap hari Rabu via Instagram pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian apakah ada informasi lagi? Ibadah raya setiap minggu via Facebook dan YouTube pukul 9 pagi. Ibadah Youth setiap hari Sabtu via Instagram pukul 19 atau pukul 7 malam. Dan minggu depan ada sekolah minggu. Terima kasih atas informasinya. Kita akan bersama tutup ibadah kita dalam doa. Silakan Pak Gembala. Mari kita bangkit berdiri bersama semuanya yang di rumah dimanapun juga, saudara. Kita akan selesaikan, tuntaskan persekutuan kita menjelang siang hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih di awal bulan yang ke-6 di tahun 2020 Tuhan. Sungguh adalah kemurahan Tuhan. Kami masih Tuhan perkenankan untuk bersekutu, walaupun melalui daring atau media sosial yang ada. Betapa rindunya hati kami dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan ibadah. Tapi kami menyadari Tuhan, semua ada waktunya. Biarlah waktu Tuhan yang paling tepat itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus melalui jalan ini Tuhan, ibadah melalui daring atau media sosial, tapi tetap kuatkan kami semua untuk kami setia dalam ibadah, setia dalam persekutuan-persekutuan yang ada, setia untuk menerima kebenaran firman Allah, sehingga tetap rohani kami terpelihara. Kami boleh terus dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Iman kami semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk Tuhan, bangsa dan negara kami secara khusus. Tolong agar korban COVID-19 ini boleh semakin hari semakin menurun. Sehingga Tuhan, jumlah yang menjadi korban semakin sedikit. Bahkan penyebaran di Indonesia ini, bahkan di dunia semakin sedikit Tuhan. Jangan sampai saat new normal kembali yang akan diadakan, justru terjadi gelombang kedua. Jauhkan hal itu. Terlebih jikalau gereja ini akan memulaikan ibadahnya lagi. Semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak yang masih bayi, balita, sampai yang sudah sepuh, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba serahkan setiap kehidupan para orang tua kami yang sudah sepuh, Tuhan pelihara, jaga, bela. Hamba serahkan juga untuk yang sakit, Mas Andre, Bu Win, yang pinggang sampai kakinya juga sakit, Bu Leni juga Tuhan yang ada gangguan, Desika. Hamba serahkan semua yang sakit yang mungkin tidak dapat hamba sebutkan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mereka. Untuk ibu-ibu yang hamil Tuhan, untuk Bu Deta, Bu Iin,
bahkan Levina yang di Bandung, pelihara hingga tiba saatnya mereka boleh melahirkan. Bayi mereka boleh lahir dengan sehat, tanpa kekurangan apapun. Apa yang dibutuhkan Tuhan, cukupkan segala sesuatunya. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Tuhan, usaha pekerjaan anak-anak-Mu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Ekonomi semua jemaat Tuhan, Tuhan yang akan menjaga, memeliharanya. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya tolong kehidupan kami, supaya kehidupan kami di hari-hari ke depan ada selalu dalam pimpinan Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang di sorga. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Doa Bapa kami, khususnya bersama-sama kita akan katakan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Bapa segala terang dilimpahkan kepadamu sekalian. Damai sejahtera, kesehatan, rezeki. Tuhan juga memelihara kehidupan Anda semuanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan doa permohonan ini, dan kiranya terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami